see value in SRG tidak mau memberikan jungle tank. Habis. Karena Aurora nyaman banget ya pakai jungle tank. Karena kan DNA-nya mereka juga kan DNA-nya Blacklist. Ya. Jadi wajar lah kalau emang mereka mainnya kayak begini. Atau mungkin ada surprise pick dari Aurora, jungle tank, Akai, Barat. Winnie Masalahnya Pun masih ada juga. Win. Masalahnya di Mankind ini terakhir waktu di MPL Philippines Grand Final dia bawa Barat loh game keempatnya dan menang early-nya. Bawa Oh. Barat dia. Cuma pertanyaannya Baratnya bareng sama Matilda nggak? Karena waktu kemarin nggak bareng sama Matilda. Oke, tapi Barat kan lagi jauh banget dari meta nih. Oh, tapi malah di buff 2 kali. Di buff 2 kali dan dia data welcome-nya jadi lebih gampang sebenarnya. Karena kalau dia nggak kena ultimate-nya, ngereset cooldown-nya 50% sekarang. Lebih cepat lagi, lebih gampang buat nge-spam. Oke. Oh, tadi kan terakhir ketika ini fighter tank junglernya udah di-ban, mereka akhirnya kepepet bawain Fanny. Nah, ini apakah waktunya untuk mereka ngambil jungle-nya justru di pick atas? Atau itu malah jadi resiko buat mereka? Kalau menurut aku sih pasti pick atas sih. Langsung di Udah atas game aja. 5 soalnya kan. Iya, nggak ada Udah ada ini referensi lagi kan ya. sebelumnya kan kayak mereka nggak ambil tank jungle, Guinevere-nya ditutup, dihabisin hero-heronya. Masa iya nanti di Mankind Karinanya keluar lagi kan? Kayak waktu di MSC 2022. Itu zaman kapan ya? Di Mankind dengan Zaman Karina yang terkenal 2022. banget ya. Iya, tank jungle Karina kan dulu. Iya, masih melekat tuh di nama dia. Ya, dia kan waktu di RSG itu menangnya juga waktu itu lawan RRQ di MSC 4-0 sorry. Makanya itu Karina mimpi buruk. Karina Wiwiwiro. Cloud Tahu banget dia. jadi pilihan yang bagus buat SRG. Tapi ini Apa? gift-nya bakal Prayo nggak, Sat? Enggak, karena udah ada Cloud. Oh, oke. Gue juga kayaknya nggak mau ambil resiko ya. Dong pun kayaknya nggak akan dipick lagi tuh. Jadi Cloud ini lumayan mempengaruhi banget ya. Buat Bisa ditangkap. pilihan-pilihan. Bisa ditangkap soalnya kan. Dia bisa menghindar pakai BMI terus yang paling ditakutin sama Yuchong tuh kalau ketemu Cloud sebelum Yuchongnya landing Ya? dia tembakin sama DHS tuh udah bonyok duluan kan di udara. Jadi dia nggak bisa kalkulasi buat regen yang dia dapetin dari pertukaran pasifnya. Khalid menjadi pilihan dengan tujuan mungkin ingin ambil hero strong landing supaya nggak kalah kontrol rival mungkin ya. Iya, Biar ini bisa nge-push ke lane. ketiganya tank jungle sih, Chan. Tetap tank jungle sih. Iya kan, udah kelihatan kan? Tapi apa? Akai, Barat, Kayaknya kalau aku bakal ke Gwyn sih, Win. harinya. Khalid Gwyn buat force juga kan. Nah, Leomordnya diambil. Dia umur tapi ya Setnya 100% win rate nih. Pick 6-nya masih 100% nggak nih? masa iya Hayabusa? Enggak juga. Hayabusa ketemu Leomord kan adu retrinya juga susah tuh. Wah, berat Win, juga ya. Win, Akai, Barat sekarang masa ya Barat sih di Nggak mungkin di atas. iya nggak mungkin di atas, pasti di pok terus sama Cetian dan ada Cloud juga kan, jadi lebih enak buat Cloudnya juga tuh karena kan hitboxnya Barat itu sesuai pasif dia dan akan semakin gampang buat ditangkap. Harit. Nah, ini misteri banget sih karena kalau misalkan udah magic kayak gini dua nih kayak junglernya harus yang punya damage juga tapi fisikal. Yang bisa ngimbangin Leomord tentunya. Iya lagi. Berhadapan sama Leomord juga. Telot gitu kan. Jadi ada sih. Hah? Ya, bisa karena kalau udah dua magic kayak gini waste banget nih kalau misalkan nggak bisa diimbangin kan pakai physical. Yang ada nanti Cloud dan Haritnya nggak mungkin join di early. Nggak ada dua fighter di sini. ada dua fighter ya. Gold lanernya bakal lebih ke aman-aman aja. Oke, Esmeralda yang sekarang udah ditutup. Nah, cuma kalau buat 3 pick awal SRG, ini pick yang oke kah? Kayak damage dealernya udah mereka buka semua di awal. Kalau aku lihat dari kedua belah tim masih sama-sama kuat ini. Masih sama kuat ya. Ini tau nggak apa? Bentar lagi nih Clipper udah langsung bikin ini Ichan count yang itu Oh iya, sama-sama kuat ya. Berapa kali tuh? Tolong ya Clipper ya dihitung Iya. berapa kali tuh. Dia Iya, ngomong. prediksi tuh sama-sama Oh kuat. di, Ya? di stream ini doang nih, hari ini doang nih. Disuruh hitung tuh. Tapi nanti berarti untuk XP lane sama roamernya full utility sisi ya dari SRG. Dari SRG kayaknya lebih butuh ke badan. Oh, Sedangkan badan. Aurora lebih butuh yang utility tim fight. Karena damage-nya udah cukup tinggi. Harit ini kan sebenarnya dari zaman Haritnya One itu juga kan emang rebutan juga kan. Damage-nya udah masif gitu. Cuma bedanya kan kalau sekarang kan emang full magic aja nih buat si Kiminya juga dan
kalau kita lihat dari keadaan yang udah diambil Cetiannya gini, ya walaupun masih respect loh ya SRG. Ya walaupun ada pasif dari Cetian yang bisa knockback, tapi ya Gwyn tetap ancaman gitu. Kayaknya lebih ke nggak mau ngasih mereka main jungle tank sih. Iya. Nggak mau ngasih Aurora main di zona nyamannya. Karena itu kan kunci kemenangan SRG tadi katanya. Iya, dua game Jangan menang kasih. jungle tank. Iya. Kalau buat SRG jangan kasih jungle tank. Gwyn tutup. Nah, satu pilihan terakhir lagi. Main berasa sih deg-degannya karena game terakhir kan. Yalah. Jadi udah pasti siapapun yang ada di Erising Nostalgia bener-bener kayak lagi ngerasain vibes yang mencekam. Iya. Ya teman-teman dari Filipina juga pasti merasakan ketegangannya. Teman-teman dari rumpun Malaysia juga pasti lagi berharap banget untuk SRG lolos ke Grand Final. Ya, dan ini pola band yang sama kayak game kedua, persis gitu kayak Guinevere, Arlott, sama lah, lima-limanya itu sama. Ya, Sampai kayak ke Arlott Rocky ya juga. tetap ya, kayak Arlott combo. Fanny bagus sih kalau menurut saya. Karena udah nggak ada Freya lagi kan. Oh. Jadi targetnya bisa ke Goldman bedanya. Dan mungkin harus dikonsider juga sih Chan. Tadi kan kita sempat ngomongin juga, lah ini nggak ada Malefic nih, nggak ada damage nih. Itemnya nih. Itemnya juga sih buat Demon Knight karena mungkin dia terbiasa juga pakai jungler utility, jadi dia tuh pengen kasih efek aja. Iya, Ternyata iya. eksekusinya di domeng. Dan lampu-lampu ya yang bakal mengisi sisi sampingnya. Obvious sih semenjak ada band Esmeralda ya, Arit sama Lapu udah pasti jadi pertimbangan yang matang banget buat Aurora. Dia emang tinggal 2 pick terakhirnya nih harus bisa bikin efek yang nantinya ngasih efek kejut lah, terutama mungkin kayak Kalea gitu, Oh. Kalea atau Chow yang bisa mengancam ke Harit dan juga Kimi. Kalau Chow buat ngimbangin Khalid kan berarti Gatot. Gatot. Heronya Krem harus kuat banget sih berarti ya. Karena Gatot Thanos. harus. Oh Cici. Lepas ya Cici ya. XP. Ini kayak tindakan preventif kalau nanti last picknya tuh tank jungle. Jadi udah ada Cloud, ada Cici kan, Iya. direcokin. Terus Cetian lagi. Jadi 3 picknya emang benar-benar recokin banget. Nah, satu pilihan terakhir nih berarti. Lancelot Tank sih. jungle atau assassin? Lancelot sih Chan. Yang paling mending lah ya, hybrid Fanny juga nggak, kan. San? Iya, Lance atau Fanny. Lance atau Fanny boleh sih di sini. Karena kalau Lancelot kan lumayan ngejawabnya pakai item cooldown reduction kan. For the return of Wah, ternyata batik ya. Tank jungle. Jadi San, siapa yang bakal memegang satu tiket grand final hari ini? Cakep nih. Kalau aku ngelihatnya dari kedua belah tim masih sama-sama kuat. Jadi yang megang tiket adalah Dua-duanya aja lah. Ican yang megang tiket. Oke, kalau gitu, kalau misalnya tidak ada prediksi, kita tanyakan saja langsung kepada para caster siapakah yang akan mendapatkan satu tiket menuju ke grand final dari Ultimate World Championship bersama Ranger Baslim, Kocul, dan Choji. Oh begitu Chan. Ketika mencoba nabak draft pick kalau di arena sama di rumah beda. Ketenangan banget di rumah. Di rumah enak, tenang. Nevin udah gua kasih tahu tadi, langsung tawarin aja SRG ya. Atau Aurora ya, enggak Aurora. Tetap jawabannya tetap Lim. Tapi ya, Lim, Yap. Akai rubah segalanya atau bahkan flop. Gua lebih suka SRG karena dia berani banget sampai Cetian naik ke atas. Suji? Sama. Oke. SRG untuk 2 caster kita. One last chance untuk mendapatkan satu tiket Grand Final melalui upper bracket. Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Masih semangat mencoba untuk mengawal 2 raksasa di upper bracket untuk satu tiket yang sangat mahal. Jadi ya, langsung ya suarakan dukungan kalian, entah itu untuk SRG, entah itu untuk Aurora Gaming Filipina. Tapi ya, dari draftnya pun mereka udah kasih yang terbaik pasti Coji. Pastinya dong, tapi melihat dari agresi awalnya, kelihatan bahwa dari Aurora Gaming PH dengan membawakan Akai, mereka emang sering pengen say hi ke bintang lawan. Bahkan lihat dari Lito-nya pun ya ini klasik tank jungle sih sebetulnya. Ya, apalagi ngelihat dengan paling penting sih menurutku ya, ini untuk spell dari Aurora Gaming PH semuanya benar-benar flicker banget. Jadi menurutku, SRG ini masih ada chance untuk double combo dengan membawakan Virion Phoenix juga Star Guardian. Dan gue ngerasa Kimi ini menjadi jawaban yang cukup bagus sih buat lawan Cetian ini. Karena ya tadi pok damage-nya lumayan kuat kan. Dia bisa ngebalikin, apalagi nggak terlalu berpengaruh lah sama pasifnya Cetian sendiri.
Sementara untuk kedua Gold Lane dan XP Lane, Gold Lane bakal farming aja harusnya. Jadi sama XP Lane nih, dia akan adu damage. Ya. Apalagi ngelihat dari Harith melawan Cloud ya, kita tahu lah mid to late game biasanya. Cuman hal yang menarik tentang adanya Zetian untuk digunakan di game kali ini dengan emblem dia yang membawakan Wireless Blessing. Menurutku ini bakalan menjadi salah satu kunci utamanya, itu dari line. Ya, masuknya dia ke tangan dari Zetian, menurutku pribadi, Lem, ini kayaknya bakalan cepet banget ngabisin pasif dari Zetian. Dia pakai pasif sekali aja, pasirnya itu tapi tahun ya. Bakal coba dipaksa. Tapi Barbiel hanya untuk usir mundur sosok dari Light Flicker yang telah terpop up bawa para pasukan dari tim Aurora Philippines. Kali ini mereka nggak bisa ekstrim dengan Registation, tapi bukan berarti tidak dengan Brave Fighters ya. Brave Fighters masih ada di depan sana, bakal coba dipaksa mundur ke belakang. Fury of the Phoenix menyelamatkan Yuns yang habis saja tertake down dari Power of Retribution sudah pasti di tangan Demon Knight tanpa adanya kontes sama sekali. Karena Seikis, dia tahu dia tidak memiliki Barbiel. Tapi ini masih sesuai dengan konsep lah ya. Tank jungle dapetin turtle yang pertama susah di kontes, apalagi Akai. Dia tinggal puter, kebuang Leomordnya, selesai. Apalagi tambahin dengan adanya Khalid untuk di game kali ini. Kita tahu sendirilah, Khalid untuk di early game kayak benar-benar mandiri banget, nge-heal sendiri bisa, main agresif juga bisa, damage juga punya. Ini yang ngebuat akhirnya, menurutku pribadi, jadi kayak manjain banget UA-nya. Untuk di 5 menit pertama lah at least ya. Benar-benar bisa lebih enak ya, lebih nyaman juga. Tadi itu memang masih early item yang standar dari keduanya, masih cukup aman juga. Gue memberatkan rotasinya buat teman-teman dari Selangor Giant nih. Mereka bisa lebih enak karena Gatot Kaca kan posisinya megang ya. Dia ada efek tahun, ada knock up bahkan dari EOD. Dia bisa coba untuk rotasi ke Gold, mungkin seenggaknya beat dari domainnya. Ya karena untuk trio mid lane-nya kayak yang sempat dibahas oleh Isan juga tadi ya. Kalau begitu ada Phantom Steed keluar, Barbiel datang, itu sebenarnya langsung bisa diusir. Coba steal terhadap Avengers-nya berhasil didapatkan, tapi merelakan Blazing Duet dan Purify. Worth it kali. Ini kalau nggak ditabrak lagi worth it karena nggak ada minion yang rugi. Jadi ya dia dapetin goldnya aja tadi, cuma ngebuang resource. Tapi ya masalahnya ya melihat dari domain yang nanti mungkin akan online duluan ya dari Harith. Kayaknya ancamannya masih ada di mid game deh. Mid to late game-nya sebenarnya apalagi ngeliat dari Akai yang kita tahu sendiri lah di belakangnya Yue itu pasti bakalan main front to back banget, dan juga jangan lupakan lapu-lapu di sini yang bakal bisa nge-pressure bagian belakang dari SRG dengan balik lagi Stormy yang bakal sering banget kenyalain pasifnya. Yang aku pertanyakan lebih ke arah Innocent dengan posisi kayak gini. Timing pattern-nya mau bagaimana? Karena menurutku dengan pressure dari Khalid susah buat rotasi. Ini ambil lane sisa aja. Kasih jalan duluan gitu kan, bisa jadi opsi. Tapi di turtle kayaknya nggak boleh dilepas secara free juga deh. Coba untuk bait mungkin beberapa sumber source skill, dan sekarang coba untuk makan Yun. Oke, bakal coba dimakan terlebih dahulu. Mirafnya Phoenix di depan sana memberikan vision yang sangat jelas. Dan bakal coba steal, gagal mendapatkan Demon Knight. Harris Pepper juga ada Sekis, terjepit di arah pit turtle. Kenapa Targaryen for nothing? Membuat permasukan Selangor Rejects, mereka kehilangan Sekis. Karena miskalkulit terhadap Yuns dengan Avatar of Guardian-nya, the best thing yang bisa dilakukan. Hampir saja ada solo kill di arah top lane yang didapatkan oleh seorang Domain Kide. Agak susah sih kalau tadi ngeliat solo kill-nya ya. Masih bisa kabur juga dari Innocent. Tapi di turtle tadi maksa banget. Dia udah coba adu retri nggak dapat, dia coba untuk nge-damage lagi. Tapi di top lane Bakal coba dipaksa kah, really? Karena ini masih terlalu keras untuk Innocent karena tidak ada habit speed. Rotasi dilakukan oleh Stormy, terjepit di depan sana. Untungnya gak ada damage turret karena Demon Knight. Bayangkan kalau ada satu damage turret, Lim, itu bakal bisa dipaksa. Dan itu dapat point kill ketika mereka sedang unggul jauh, berbahaya sekali. hanya nih. Untuk first item udah sama-sama jadi rata-rata dari lane ini, dan ini gua rasa memang pressure-nya bakal kerasa untuk Aurora Gaming duluan ya. Ya, itu udah jelas banget sih. Thunderbolt yang paling penting sebenarnya pertama untuk Light ngepok jadi lebih enak lagi. Walaupun kita ngeliat dari Innocent udah ada Demon Hunter Strike, tapi menurutku untuk sekarang dengan tidak adanya Trinity, efeknya belum terlalu benar-benar maksimal banget. Apalagi kita lihat sendiri. Oke, one by one situation di arah top lane. Ada bertutup dengan jalan Raging Sandstorm. Membuat permasukan dari tim Aurora Gaming Philippines. Tetap menukarkan dengan 1 point kill. Walaupun tetap gak worth it apapun yang terjadi antara Rom dan juga Gold Laner. Jadi ya, Fury of the Phoenix di waktu yang begitu tepat membuat Light tadi gak bisa keluar, akhirnya kena grow dari turret juga, dan hanya Yun. Ayo, di depan sana, bakal coba dijepit, bakal coba dimakan deh, all-in. Membuat permasukan Aurora Gaming Philippines. Kali ini mendapatkan 1000 gold difference.
Tapi ini adalah pattern yang harus dia lakukan dengan tank junglernya. Kalau nggak dapat keuntungan di early seperti ini udah pasti bakal patah. Cuma Selangor Giants belum di dalam posisi maksimum powernya, Lim. Setuju banget. Ya pelan-pelan tapi pasti gue ngelihatnya. Dan untuk terakhir mungkin ini harusnya bisa dikontes tapi malah di start duluan. Kalau ditodong sama Red Giant, Raksa malah coba dipasang, pergantian. Bakal ditutup jalan Demon, retribusinya gagal. Demon Knight! What the steal starter from Demon Knight? Dibakar para pasukan dari tim Aurora, mereka memaksa Tivat kembali. Di belakang sana Stormy mencoba melakukan zoning out, tapi Edward Brave Fighters gagal untuk mendapatkan poin ke atas Stormy. ada flicker tadi ya di sisi lain Kramnya. Coba dikejar lagi. Masih selamat juga untungnya. Dan wah, teamfight tanpa henti karena Edwardnya juga berhasil keluar tadi di tempat yang sangat-sangat berbahaya. Dan akhirnya harus di-reset lagi gameplaynya. Mereka main dengan time limit sebenarnya, ngelihat bagaimana adanya Kimi di tangan dari Aurora Gaming. Dan itu yang tadi aku bahas, dengan Cloud yang belum jadi damage pokoknya, ini mau bawa damage siapa jadinya? Poin informasi didapatkan, tapi Havespin dengan Purify berhasil menyelamatkan dirinya. Meskipun begitu berpasukan dari tim Aurora berpasukan dengan Edward double stun dengan Brave Fighter. Following up damage Summon Force membuat berpasukan dari Selangor, mereka kehilangan Tekis. Damage dari Stormy nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Sedangkan Aurora mereka stick together dengan 5 pemainnya, 3.000 goal difference. Aurora Gaming Philippines sekarang lagi memimpin dengan item-item yang lebih jadi pastinya. Harusnya mereka bisa pegang temponya, bisa kontrol dari mapnya. Ya balik lagi, Cloud sendiri adalah hero Orange Red. Tapi balik lagi menurutku pribadi ya, untuk di posisi sekarang dengan Zetian yang masih low item, sama halnya dengan Cloud juga, kita harus lihat ke arah Cici-nya. War X sebenarnya udah jadi untuk jadi damage front to back-nya. Tapi problemnya, Cici butuh wind up, Cici butuh pemanasan, Cici butuh long term team fight. Selama itu berjalan, ini belum ada long term team fight yang benar-benar kelihatan jelas dari Aurora Gaming PH. Kebanyakannya adalah flank satu, dapetin satu, sedangkan satu. Dan menurut gua, yang bakalan jadi sulit banget dari SRG adalah cara mereka counter setup. Mereka tipikal yang harusnya bisa buka gitu kan. Dari Cici Gatotnya itu bisa combo. Jadi dengan kondisi gold kayak gini nggak mungkin mereka yang ngebuka duluan, kecuali emang yang kena domain gitu kan dari Curtain Call-nya bisa jadi tuh mereka yang open duluan. Edward pakai Queen Swing di item kedua. Karena ya balik lagi Lim, menurut gua untuk Zetian bukan dikenal karena damage ya Lim. Ya. Itu yang ngebuat akhirnya kayak kelihatan banget untuk SRG mereka lagi benar-benar under banget dari segi damage sekarang. Makanya dia late game-nya pun pasti kan spam skill aja gitu kan. Memang aggro defense tapi Lord-nya langsung di-commit. Kalau dia seorang diri, ini akan cuma jadi korban jiwa tanpa ada pertukaran. Lihat yang dilakukan Yums. Vision sudah cukup jelas. Tapi disengage gak sih? Kok ini juga masih Lord pertama, Lim? Aman harusnya. Karena ya Zetian ini high ground defender. Dia bisa untuk clear secara cepat. Seenggaknya spam skill bikin musuhnya juga gak gampang buat masuk. Cuma kita bahas di sini Aurora Gaming yang udah pegang hampir 6.000 Ji. Ya konser utamanya sebenarnya lebih kayak nabraknya mereka yang kayak gini nih. Kayak tabrakan kecil dari light aja ya. Itu udah bisa bener-bener bikin tim fightnya ke split, which is not good menurut gua. Untuk SRG. Oke. Untuk defensif SRG masih kuat tapi ya tabrakannya tadi bakal bahaya. Holy Crystal udah jadi juga untuk Domeng. Damage dari Domeng harusnya cukup. Cuman di awal ada Holy Defense sih. Harusnya masih bisa lah katakan. Ini kalau menurut gua Choji dan Lim ya. Menurut gua ini adalah satu waktu yang kritis untuk Aurora Philippines. Kenapa waktu yang kritis? Kalau mereka nggak bisa snowballing dan bawa game ini sampai menit ke 16 atau 15, itu udah masuk lampu merah sih menurut gua. Yep. Langsung game-nya juga kuat banget. So ini dia Lord yang mulai masuk. Holy Defense sudah ke-trigger dan Lord-nya bisa dibersihkan dengan cukup mudah. Bahkan yang di mid pun gue rasa juga sama. Kan Holy Defense juga masih ada. Keuntungannya sebenarnya nggak masif untuk Aurora Gaming. Tapi menurut gua keuntungan tetaplah keuntungan. Ngelihat bagaimana mereka juga udah mulai bisa ngekontrol bagaimana wave berjalan, jungle yang udah mulai di gatekeep juga, ditambah lagi dengan Edward yang belum tumbang sama sekali. Bahkan kalau kita ngeliat dari itemnya, Edward sudah sangat-sangat team fight ready. Karena menurut gua pokok item dari lapu-lapu itu cuma dua sebenarnya awalnya, Queen Swing dan War X. Damage sudah ada, defensive powernya udah ada. Tinggal bagaimana backup dari belakangnya, dan backup dari belakang Yue walaupun belum aktif, tapi at the very least dia udah standby untuk Sky Vision-nya. Nah pertanyaannya, ini lebih kapan momen dimana Yue bisa menyalakan Sky Vision? Karena kalau ngelihat dari posisinya, Akai kayaknya yang bakal untuk nguapin ke arah Kimi-nya. Itu kan kayak Tapi bakal dikit sih gue rasa dari Yue sampai akhir.
sekarang Domeng udah jadi core itemnya. Jadi damage Domeng juga eksekutor udah oke banget duluan ya. Ini damage-nya lebih bullet gitu, lebih burst daripada damage DPS-nya Kimi kan. Tapi ya nggak terlalu masalah, Skypicer it's okay. Nggak ada stacknya juga nggak apa-apa karena memang dari Yui juga bermainnya tipikal poking damage dari tadi. Dia yang coba main front to back kan. Dia sekaratin semuanya, eksekusinya dikasih ke Domeng. Ini point kill yang dikit banget sebenarnya, ini tempo yang lumayan pelan nih dari keduanya. Kalinya skirmish, Aurora tuh dapat kayak full banget benefitnya gitu loh. Cuman berasal dari adanya kinkingan ataupun trappingan dari sini doang sebenarnya. Ini kayak menantang untuk SRG keluar, tapi begitu keluar malah kepancing jadinya. Gue rasa ini memang pressure yang dicoba mungkin Demon Kite, Innocent yang ada di depan dari Chestrom. Morify dengan adanya plastik dan Morify Save dikeluarkan. Untuk ke belakang, Save dikeluarkan oleh Demon Kite ternyata gagal. Karena power pasukan dari tim Aurora Philippines, mereka gagal untuk menjepit dengan Purify yang dimiliki Innocent. Tapi di saat Lord muncul, trigger itu sangat mahal, Lim. Sama Fury of the Phoenix-nya tadi keluar. Cooldown-nya lama pak, itu skill. Iya. Dan jangan lupa nih sekarang, mode kontes mereka kayaknya susah banget buat dijalankan. Aurora Gaming Philippines, Lord didapatkan secara free. High ground defense masih punya dengan Zetian, dengan Gatot Kaca, Stormy dan juga Yums. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang bisa lebih engage duluan? Karena menurutku pribadi dengan ngebawain Harith, dengan ngebawain Khalid untuk di game kali ini, Harithnya juga udah ngebawain Divine Glyph. Domeng Kite maju. Itu kayak kalau sampai dikasih suapan satu, chance besarnya adalah bakal tumbang di tangan dari Domeng Kite. Tabrakan demi tabrakan juga banyak dengan 3 tanker yang mereka bawakan. Kalau kita ngomongin defensive power, Selangor Giants menurut gue cuma punya satu chance-nya. Blazing Ruin dari Innocent dan juga DPS-nya. Itu pun ya hati-hati sama heavy spin, banyak lah sebenarnya bisa ganggu itu semua. Dan kalau dibilang high ground defense, gua ngerasa di sini cukup bahaya untuk Selangor Giant. 9.600 keunggulan dari Aurora Gaming. Jauh banget. Ini perbedaannya mungkin kalau kita lihat di match 1 dengan match yang cukup lama, mereka tidak dorong 3 lane-nya. Tapi Aurora Philippines kita sadar kalau mereka untuk bisa memainkan 3 lane sebuah keuntungan untuk mereka. Bahkan Brave Fighters for Defensive telah dikeluarkan Edward. Karena poking damage yang dilakukan oleh Innocent ini terlalu sakit, Lim. Dapetin satu best turret, sebenarnya dalam kondisi seperti ini udah bagus untuk mereka dengan high ground yang cukup kuat. Mereka mau coba lagi seperti di arah mid. Baik, Flank. Onser Gaming akan coba masuk tapi ternyata Light sabar. Dia menunggu call untuk bisa raging Sestrom. Dan masih bisa bertahan dari gempuran Lord dan 9.000 hampir 10.000 gold tadi keunggulannya. Aurora Gaming memilih untuk bermain disiplin. Satu best turret aja yang ditumbangkan, mereka kembali mundur dan menjaga zonanya masing-masing. Karena balik lagi ya, ini udah mulai menit-menit rawan. Satu kali ada yang tumbang, bayarannya bakal lumayan panjang banget. Dengan bermainnya dan panjangnya menit berjalan, respawn time juga akan makin lama. So one mistake, change now. Gabriel for defensive Demon Kite terlalu offset di depan sana. Light mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Aurora. Tapi Fury of the Phoenix tertangkap menuju ke arah pelanggan permasukan dari tim Aurora. Mereka yang harus mukul mundur dirinya. Mereka harus mundur disengage. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Walaupun posisi Demon Kite tidak memiliki adanya skill yang keluar seperti ada spin, tapi mereka nggak boleh masuk lebih dalam lagi kayak tadi. Ingat ya, poking damage-nya udah mulai memasuki poking yang maksimal untuk Innocent. Ya, satu informasi tadi Ji, light-nya udah nggak ada flicker. Itu lumayan mahal. Karena ya kalau di Lord selanjutnya mereka mau coba, ya light-nya belum ready dengan flicker. Cuma lagi-lagi perbedaan ini, perbedaan gold ini yang bikin nanti semuanya yang tadinya dihitung bisa jadi enggak. Iya, apalagi ngomongin Harithnya yang udah power banget kali ini Joji. Sebenarnya lebih ke arah dari yang gue rasa ya, Aurora Gaming tuh masih mencoba untuk mencari tempat bermain yang enak gitu loh. Karena most of the time kayak tadi di depan inhibitor turret langsung, di dalam posisinya jungle kena Fury of the Phoenix. Itu tuh tempat yang emang kurang konsisten lah untuk mereka bisa menangin ini. Nah kalau Lord kayak gini, kita di bait doang loh. Di poking, jangan lupakan Light. Ini benar-benar harus memikirkan poking power dari Cloud tersebut. Kram bermain flanking, tapi wave minion di arah bottom lane emang tidak bisa dibohongi. Itu terlalu keras, Lim. Oh lepas kah? Yumsnya ngebuka dan akhirnya lepas kembali. Lord untuk Aurora Gaming Philippines. Lord yang ketiga. Ini akan menjadi Lord yang sangat-sangat berbahaya. Karena kalau tadi 9.000, sekarang 11.000. Dan Lord langsung muncul. Ini feelingku high probability chance untuk
setidaknya satu inhibitor turret udah mulai menghilang lagi sih. Bakal dimakan pelan-pelan oleh Aurora Gaming PH. Dan begitu inhibitor turret sudah mulai habis semuanya, baru kelihatan bahwa mereka punya tempat untuk bermain lebih luas lagi, menekan teritori dari SRG. Oke, ini mampukah mereka bertahan satu tiket Grand Final di depan mata Aurora Gaming Filipina atau Selangor Giant? Ini bisa jadi final push Tapi untuk ini mereka. dia final push, apakah berhasil dapatkan? Dan lihat, mundur ke arah belakang, Edward masih terlalu kuat. Winter Crown telah dikeluarkan. Wave-nya mendorong, Fury of the Phoenix, maka coba ditutup dan Sikis menutup jalan para pasukan dari tim Aurora untuk bisa masuk. Dan Selangor Red Giants masih bertahan. Lot berhasil dihempaskan. Clear minion yang sangat baik. Wave management yang sangat indah membuat mereka tidak kehilangan base turret satupun, tapi Kram terlalu offset di arah belakang. Green belum dikeluarkan, disambut dengan flicker oleh seorang Light, itu malah membuang shot dan memiliki dari seorang Light. Sedangkan Yus terlalu dalam avatar Guardian for defensive, Zaman Force membuat para pasukan Selangor Giants kali ini mereka yang akhirnya harus mundur. Nice try untuk Selangor Giants. Siap, game masih berlanjut. Selangor Giant bisa bertahan tanpa kehilangan base turret lagi. Dua base turret mereka masih berdiri kokoh. Keraguan-keraguankah Aurora Gaming? Benang merahnya adalah bagaimana tadi Bang Oji mengatakan bahwa Innocent semakin lama game berjalan, semakin kelihatan power untuk nge-poke dan bahkan untuk nge-clear-nya. Dan bahkan tadi kita sudah sempat bilang juga dengan Blazing Duet sebagai tombak utama untuk melakukan defensive manuver. Ingat, lawannya memiliki 3 tank. Dan dengan adanya Demon Hunter Sword yang dibawakan, ini bakalan nge-poke habis-habisan. Bahkan under 2 seconds, bisa setengah HP dari tanker-tanker tersebut menghilang. Jadi langkah yang harus benar-benar dikalkulasikan oleh Aurora Gaming PH. Dan dengan posisi seperti ini, masuk ke menit 19, 10.000 menurutku ya, udah nggak berasa ke 10.000. Ya, tapi ya selama belum 60.000 masih belum full item. Kayaknya masih ada perbedaan lah, tipis-tipis tapi nggak di semua lane-nya. Iya. Karena kayak di roamer itu kayak ya sama-sama akan sama goldnya. Untuk sekarang ini tim fight yang jarang banget sebenarnya dapetin hasil. Karena poin kill-nya ini nggak berubah loh. Mungkin kayak dari 10 menit yang lalu ini nggak berbeda sama sekali, baru 1-5. Mereka hanya coba untuk nge-backup satu sama lain ketika lagi tim fight. Coba untuk initiate, nggak dapat ya udah saling backup. Ya, jadi kayak value sebenarnya tuh bukan dari team fight yang menurutku yang dari tadi terjadi ya. Lebih karena bagaimana wave minionnya tuh di manage sama kedua belah tim ini. Tapi Choji, lihat gimana cara SRG nge-relay game ini. Dia nge-stretch game ini jadi dimiliki Selangor Red Giants untuk powernya. Karena kita memasuki menit yang sudah cukup krusial, menit 19 ditambah lagi dengan kondisi goldnya beda 10.000. Tapi 10.000 makin lama makin ya udah 10.000 aja gitu Lim. Ya sekarang Lordnya udah mulai berani nih. Sebenarnya vision dari Selangor Red Giant juga lumayan aman. Karena di atas juga masih landing mereka gitu kan, masih udah dijauhin dari minionnya. Dia akan ngebuka duluan dan Lord ini harusnya dikontes oleh mereka. Mereka masih menunggu posisi dari Aurora Gaming untuk bisa terbuka semua positioningnya. Tapi ada satu vision yang cukup jelas dipegang oleh Aurora Philippines. Kerap berani ke depan, Prefestor ke arah belakang. Light mencoba untuk Light dengan flanking dan bahkan berhasil keluar dari Light, keluar immortality-nya kan nampaknya tidak. Light didapatkan, Kerap tidak mau tinggal diam dan disengage. Didapatkan Selangor Giants, gagal untuk mendobrak. Again and again, nice try Selangor. Tapi mereka udah berani keluar dari kandangnya, Lim. Yap, perlahan mulai menggigit dari Selangor Red Giant. Satu informasi yang paling mahal adalah Verify dari Innocence gak ada. Bisa jadi nanti Demon Knight akan paksa masuk dengan ya heavy spin langsung ngedorong Innocence, atau mungkin dia bisa mepet dari Innocence ya. Immortal akan bertebaran sekarang. Walaupun tidak ada yang tumbang, tapi pergerakan Light itu sangat mahal menurutku. Dengan pressure ke arah Innocent sendirian ngebuat akhirnya team fight capability dari Selangor Giants benar-benar diturunkan. Dan pada akhirnya Aurora Gaming PS mendapatkan Lord secara gratis. Tapi ingat, ini bukan Lord biasa lagi. Ini sudah Lord Evolve yang akan berjalan di bottom lane dari Selangor Red Giants. Oke, Selangor Red Giants. Mereka akan coba ditabrak dengan Lord Evolve. Aurora Philippines mencoba untuk bermain dengan sangat cepat di arah tengahnya, tapi clear minion yang sangat baik dilakukan oleh Sekis dan kawan-kawan. Meanwhile, Lord sudah mulai masuk. Eston bawa ke arah belakang. Dia bisa cukup besar dan Blazing Duet for defensive. Bersama pendapatan Guardian memukul mundur Aurora Philippines. Fury of the Phoenix akhirnya memecah belah para pasukan Selangor Giants Immortality. Mau tidak mau dikeluarkan. Memecah para pasukan dari tim Selangor Giants. Bahkan best turret satu-satunya yang pecah di arah mid berhasil dia dapatkan. Selangor Giants terlalu keras. Tiket Grand Final benar-benar sangat mahal di upper bracket. Bukan hanya dari Aurora, tapi Selangor Red Giant juga
maksimal. Dan lagi-lagi Lord masih bisa ditahan. Tapi kali ini satu best turret hilang. Seenggaknya ada nih hasil yang bisa dibawa oleh Aurora dari Lord Evolve barusan. Ya karena balik lagi ngelihat dengan bagaimana menit waktu sudah menunjukkan ke angka 22 menit. Ini sudah hampir memenuhi peak power dari Selangor Red Giants. Dan tadi sempat ada pertanyaan dari Bang Oji, bagaimana caranya untuk SRG bisa membalikannya? Karena menurutku salah satu jawabannya adalah kontes untuk di next Lord-nya. Untuk laning jauh masih bisa di-manage sebenarnya dengan adanya Innocent. Tinggal bagaimana mereka nge-manage team fight mereka agar tidak habis terkiting oleh Aura Gaming PH. Karena ngelihat dari segi itemnya, ini udah bener-bener hampir full item semua. Tinggal dari Sekis dan mungkin satu lagi dari Stormy. Tapi dengan sama-sama sudah punya penetrasi dan full item untuk dua belah tim. Gue rasa kalau untuk kontes bisa, cuman ya dengan term and condition yang agak berat untuk Selangor Red Giant. Ya. Landing jauhnya akan dijauhin sama mereka, tapi itu bisa jadi nih salah satu senjata juga untuk Aurora Gaming. Mereka bisa ambil atasnya. Tapi gue suka banget sih trapping yang dilakukan sama Light. Ini benar-benar sangat bagus. Dan Light belum terdeteksi. Kalau dia terdeteksi ini sangat berbahaya. Lihat apa yang dilakukan Kram. Coba tuh melempar di mana Yue berada. Para pasukan dari tim Aurora melakukan bait. Yuk, menuju ke belakang. Menangkap Edward dan orang menjadi target utama mereka. Kehilangan immortality. Lord ada Heaven Speed di depan sana. Lord pasukan dari tim Aurora.